Halo, assalamualaikum teman-teman. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial tentang Zoom Cloud Meeting. Nah, ini sebenarnya awalnya karena saya membaca beberapa berita dan salah satunya Tekno Kompas ini merilis surveinya. Berdasarkan penelitiannya mereka, ternyata Zoom itu, aplikasi Zoom yang digunakan untuk teleconference, kalau dibanding dengan yang lainnya seperti Webex, Hangout, dan Skype itu Zoom membutuhkan bandwidth yang paling kecil. Nah, ini sekitar 700 kbps. Nah, maka Zoom ini ringan ya, cukup ringan kalau kalau misalnya kita ingin kebutuhan kita memang untuk melakukan telekonferensi yang mengharuskan kita memang harus melakukannya gitu ya. Tapi kalau misalnya memang dirasa tidak diperlukan ya kita bisa menggunakan Google Class. Oke, langsung saja kita masuk ke Zoom. Nah, pertama-tama kita harus membuka link dari Zoom, zoom.us seperti ini. Kemudian kalau sudah, maka kita pilih host a meeting. Nah, di sini ada dua pilihan, ada with video on, ada with video off. Oke, saya pilih with video on supaya nanti bisa melakukan meeting face to face dengan peserta meeting. Oke, open Zoom. Oke, saya simulasikan di sini seakan-akan saya sebagai dosen dan kemudian ada peserta sebagai mahasiswanya. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari Zoom jika posisinya sudah terinstall. Nah, sebelum proses ini sebenarnya ini ada proses yang sebelumnya dilakukan yaitu proses instalasi. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena dalam proses instalasi itu ketika di aplikasi kita memang belum terinstall sama sekali aplikasi Zoom, maka aplikasi Zoom akan mengarahkan di dalam webnya mengarahkan untuk diinstal, kemudian kita tinggal klik-klik saja, kemudian nanti diminta untuk sign in dan sign up. Kita bisa memilih sign in saja dengan menggunakan email dari Gmail kita. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah maka akan masuk ke sini. Ini adalah visualnya. Kemudian di sini pengetesan audio, klik audio. Kemudian sudah dicek kalau misalnya belum ya, misalnya aplikasi untuk audio kita ini masih belum berhasil, nanti akan mengecek lagi. Nah, ini berarti sudah berhasil. Nah, kalau sudah, sekarang langkah berikutnya adalah kita melakukan invite kepada peserta dari meeting kita. Nah, invite itu bisa kita klik di sini. Nah, klik invite. Nah, yang perlu kita share di sini adalah meeting ID yang ada di sini, kemudian dan passwordnya. Nah, secara lengkap kita bisa klik copy invitation di sini. Nah, kita bisa copy paste saja di sini ya. Ini kita bisa copy paste. Nah, ini adalah meeting ID dan password yang harus kita share ke yang peserta yang akan kita ajak. Nah, ini kita bebas saja share-nya. Kita bisa share ke WhatsApp, email atau yang lainnya. Kalau di sini ada juga fasilitas untuk kita langsung kirim ke email gitu ya. Ini pilihan aja. Oke, kalau sudah maka kita tunggu dulu yang mau join dengan kita. Ini saya mensimulasikan misalnya saya memiliki perangkat ini. Nah, ini perangkat HP, saya posisikan di HP ini adalah student. Student yang akan mengikuti materi kita. Maka ini sebelum student itu join, maka student itu dipastikan harus memiliki aplikasi ini Zoom Cloud. Aplikasi Zoom Cloud Meeting itu bisa diinstal lewat Play Store. Kemudian mahasiswa juga melakukan login sama dengan yang tadi. Hanya saja perbedaannya kalau mahasiswa harus klik join. Klik join. Nah, kalau sudah klik join, barulah di sini
diminta untuk menginputkan meeting ID dan passwordnya. Nah, meeting ID dan passwordnya kita inputkan dulu 584 573 kemudian 917. Oke, kalau sudah klik join meeting, nah ini kita tunggu. Kemudian passwordnya juga harus diisi 663044. Oke, kalau sudah klik join with video. Nah, kalau peserta tadi sudah klik join video, maka di area halaman kita itu ada permintaan untuk admit. Kita klik admit supaya peserta tadi bisa masuk. Nah, oke, jadi itu adalah contoh sinkronisasi antara secara langsung antara yang memiliki kelas atau dosennya dan mahasiswanya. Yang atas ini adalah pengelolanya. Jadi tadi saya posisikan sebagai pengelola, sebagai dosennya. Ini yang ada di atas ini. Kemudian yang bawah ini adalah area untuk mahasiswanya, pesertanya tadi. Oke, seperti itu. Dan nanti kalau misalnya kita ingin ubah tampilannya, kita bisa klik di sini juga. Nah, seperti ini. Berarti ini yang area ini adalah dosennya dan area ini adalah mahasiswanya. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian kita masuk ke berikutnya. Nah, step berikutnya misalnya saya sebagai dosen misalnya ingin melakukan sharing terhadap slide gitu ya. Terhadap slide atau mungkin file-file yang ingin saya share yang bisa dipelajari oleh mereka dan sekaligus saya ingin menjelaskan. Maka di sini ada tombol icon ini, share screen. Nah, ini ada beberapa pilihan, saya bisa klik di sini. Nah, kalau kebutuhannya itu untuk share file, entah itu PowerPoint atau apapun ya, misalnya saya share file ini gitu ya, file jurnal misalnya saya share. Jadi tinggal klik saja, kemudian klik share. Nah, maka file ini itu bisa dilihat oleh semua yang masuk di dalam room ini. Nah, kalau misalnya saya ingin melakukan penandaan gitu ya terhadap apa yang saya share, kita bisa klik ini, klik annotate. Misalnya saya ingin melakukan saya lakukan perlakuan di sini misalnya, saya tinggal melakukan perlakuan di sini, misalnya saya lingkari atau mungkin saya ingin melakukan tambahan gitu ya, tambahan kalimat misalnya ini bisa dibaca misalnya begitu. Nah, ini tinggal kita manfaatkan tombol-tombol yang ada di sini. Seperti itu. Kalau dirasa sudah cukup, kita tinggal klik clear all drawing, maka dia akan bersih lagi. Nah, kalau misalnya kita ingin simpan apa yang sudah kita buat ini tadi, kita terangkan ini tadi, maka kita bisa klik save gitu ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan lah intinya. Nah, kalau dirasa sudah cukup, kita bisa klik tanda silang untuk mengakhiri. Kemudian misalnya untuk file ini kita rasa sudah cukup untuk menjelaskan, maka kita tinggal klik stop share begini, klik. Oke, jadi tadi sudah hilang yang file PDF dari jurnal tadi. Nah, berikutnya misalnya saya ingin menjelaskan tentang yang hubungannya dengan rumus-rumus gitu ya, atau hitung-hitungan yang saya harus menjelaskan di layar. Maka saya harus klik di sini. Kemudian klik whiteboard. Kemudian klik share. Nah, maka di sini
di dalam whiteboard ini kita bisa menuliskan apapun di sini gitu ya. Ini juga sama, ada teks, ada ini dan seterusnya. Kemudian kita bisa klik draw, misalnya saya ingin misalnya menuliskan 1 dikali 1 gitu ya, dan seterusnya gitu, seperti ini. Nah, intinya menuliskan apapun bisa di sini. Kemudian kalau sudah kita bisa klik silang atau mungkin stop share. Nah, kemudian yang berikutnya misalnya kita ingin melakukan chatting. Nah, misalnya antar peserta ini kita ingin melakukan chatting. Oke. Kita tinggal klik ini chat. Kemudian posisi saya sebagai dosen, saya ingin menjelaskan di sini misalnya tolong melakukan presensi gitu ya. Nah, maka semua pesan yang sudah saya tulis itu akan dibaca oleh semua peserta. Nah, itu untuk pesan. Nah, kemudian kalau kita ingin merekam gitu ya, merekam apa kegiatan yang ada di sini kita ingin rekam, maka kita bisa klik ini record. Nah, maka selama klik ini sampai nanti selesai record, maka semua akan terekam dan akan diminta untuk menyimpan ketika kita selesai mengakhiri kelas. Nah, misalnya ini kita sudah selesai gitu ya. Kita bisa klik seperti ini. Jadi khusus yang itu tadi akan terekam dan tersimpan. Kemudian yang terakhir adalah tentang ini ada fasilitas reaction. Reaction itu biasanya untuk memberikan komentar-komentar terhadap mungkin peserta-peserta yang kita inginkan gitu ya. Maka kita bisa, misalnya peserta memberikan komentar di chat gitu ya. Kemudian kita ingin memberikan apresiasi, kita bisa klik seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan hal penting di dalam instalasi atau penggunaan dari Zoom Cloud. Kemudian saya coba klik end session. Jadi kita anggap ini meeting ini sudah selesai. Kita tinggal klik end meeting. Kemudian end meeting for all itu kalau kita klik ini, karena saya sebagai pengelola, maka sesi ini akan berakhir. Tapi kalau leave meeting, maka saya sebagai dosen itu leave, tapi meeting atau room tetap ada gitu ya. Oke, sekarang saya pilih end meeting. Nah, ini convert meeting recording ini adalah proses penyimpanan ketika kita tadi sudah melakukan proses penyimpanan tadi. Nah, ini filenya ada di sini. Nah, oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mudah-mudahan aplikasi tutorial dari Zoom Meeting ini bermanfaat dan selamat mencoba. Assalamualaikum.